Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 4 tanggal 20 Maret tahun 2021. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekarang Pak Kholis mau menerangkan pelajaran keempat, mari melaksanakan sholat. Ya, mari melaksanakan sholat. Salah satu keutamaan sholat, yaitu sholat itu sebagai kewajiban seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak dapat digantikan, merupakan kewajiban untuk melakukan sholat. Ya, perintah sholat ditegaskan dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Ya, menurut bahasa sholat itu doa. Ya, as-sholatu mukhul ibadah, ya. As-sholatu imaduddin, ya, merupakan salah satu mutiara Arab yang mengemukakan tentang sholat. Ya, sholat artinya perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat menurut istilah. Ya, saya ulangi lagi, sholat menurut istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar, ya. Dan diakhiri dengan salam. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, itu merupakan salam. Tahukah kamu makna sholat secara umum? Sholat memiliki dua kandungan makna, yaitu dimensi individual atau personal atau pribadi dan dimensi sosial. Dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan, hubungan dengan manusia, ya, atau hablum minan nas. Selanjutnya, sebagai dimensi individual, sholat yang diawali dengan gerak dan bacaan takbiratul ihram memiliki arti takbir yang mengharamkan segala bentuk tindakan dan tingkah laku yang tidak berkaitan dengan sholat yang sedang menghadap Allah. Ya, kita harus fokus atau khusyuk hanya kepada Allah. Itu sebagai dimensi individual atau hablum minallah. Ya, sikap tersebut mengantarkan seorang hamba untuk benar-benar menyadari bahwa ia sedang menghadap Kholiknya atau sang penciptanya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dia harus menghayati kehadirannya, yaitu kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihatnya atau mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya, ya, melihat kita. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, sabda Nabi, ya, shollu, ya, sholatlah kalian seperti halnya saya sholat, ya, seakan-akan Allah itu melihat kalian, dan jika Allah tidak melihat kalian, seakan-akan kalian itu melihat Allah. Ya, gerakan ini menunjukkan adanya hubungan vertikal, ada hubungan dari atas ke bawah, yaitu hubungan hablum minallah, ya, antara Allah dengan kita, antara manusia kepada Allah. Ibadah sholat memiliki beberapa keutamaan, diantaranya sebagai berikut, ya, fadhailul amal atau keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya, ini sholat di posisi kedua setelah kita syahadat. Ya, kalian pasti sudah tahu semua syahadat itu apa dan bagaimana. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat, ya. Yang selanjutnya, keutamaan yang kedua, ibadah sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, makanya Allah itu
langsung memerintahkan Nabi Isra dan Mi'raj ketika menyuruh manusia untuk sholat, ya, seperti dalam surat Al-Isra, ya, aqimis sholata liduluki syamsi, ya, dan selanjutnya dirikanlah sholat. Pokoknya mengerjakan sholat itu merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimat, ya. Sholatu faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalilnya seperti itu. Keutamaan yang ketiga, sholat adalah amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat, ya. Amal perbuatan yang akan dihisab besok di yaumul kiamah, ya. Bagaimana sholat kalian itu tergantung kalian sendiri. Bagaimana amal kalian atau bagaimana kalian masuk di surga atau di neraka itu tergantung dari sholat kalian ketika kalian besok di yaumul akhir dihisab, ya. Kalau sholat kalian bagus, maka insya Allah amal perbuatan yang lainnya bagus, ya, karena sholat itu menjadi tiang agama. Sholat itu menjadi senjata bagi orang muslim, seperti dalil yang di atas yang sudah saya sampaikan tadi. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. As-sholatu mukhul ibadah, ya, sholat itu senjatanya atau perisainya orang Islam. Yang selanjutnya, 4, sholat adalah amal yang paling disukai oleh Allah, ya. Amal yang paling disukai oleh Allah, ya. Fadhilul a'mal, ya, menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia ketika dia berada di posisi sholat, terutama posisi di sujud, ya. Sujud, ya. Aqarrab ilallah, mendekatkan diri yang paling sedekat-dekatnya. Yang selanjutnya 5, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan, ya. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar, ya, dan hina, ya. Sholatu apa ya dalilnya, lupa saya. Yang keenam, ibadah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya atau fokus tomakninah akan mewarisi surga Firdaus, ya. Ini besok kalau sholat kita bagus akan dimasukkan dalam Jannatul Firdaus, ya. Selanjutnya 8, yang terakhir, ibadah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita akan mendapat pertolongan dan kasih sayang dari Allah sesuai dalil dari surat Al-Fatihah. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas mandiri halaman 39, kemudian kirim ke Google Class. Dan dari Pak Kholis saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.